kita ingin menang satu putaran. Ya, Anda masih menyaksikan Kabar Petang pemirsa, dan tentu masih bergabung narasumber kita sore hari ini. Kalau tadi pasangan nomor urut 1 dan 2 sudah, bagaimana dengan pasangan nomor 3, Mas Guntur? Optimiskah akan menang satu putaran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kalau warahmatullahi wabarakatuh. Salam. masyarakat, kalau warga Indonesia berkehendak memilih Pak Ganjar 50+1, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya bisa satu putaran. Dan kami juga sampai sekarang juga berusaha untuk meningkatkan kembali beberapa kantong-kantong suara yang kita lihat ada titik lemah. Misalnya ada di wilayah Banten, dan alhamdulillah kemarin Abu Ya Muhtadi sudah memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga kemarin juga Prof. Mahfud memberikan ceramah kebangsaan di organisasi terbesar yang terkuat di Banten, yaitu di Matlaul Anwar, alhamdulillah. Kemudian juga ke Papua, kemudian juga ke NTT, sambutan yang luar biasa. Jadi kalau kami melihat bagaimana sambutan masyarakat, kemudian sekali lagi dengan syarat bahwa warga negara Indonesia memilih 50+1, kemudian juga Tuhan berkehendak, ya bisa saja menang satu putaran. Demikian, Mbak. Baik, Bang Kodari, kalau kita melihat hitung-hitungannya ataupun analisis dan pergerakan serta dinamika yang ada sejauh ini, kalau Bang Kodari melihatnya kira-kira akan satu putaran atau dua putaran? Kalau satu putaran, siapa yang akan keluar sebagai champion? Oke, kalau saya patokannya adalah hasil survei ya. Tentu saja cara mengukur potensi satu putaran ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, kalau patokannya hasil survei dari sekitar 7 lembaga yang sudah punya track record cukup lama dalam melakukan survei. Jadi yang mungkin baru-baru muncul atau jarang-jarang muncul saya tidak hitung di situ. Itu semuanya, bukan semuanya, sebagian besar itu menunjukkan bahwa yang unggul adalah Prabowo Gibran. Dan kalau saya lihat tren suaranya itu dari akhir Oktober ke awal November, itu tren suaranya itu melebar ya. Prabowo naik, lalu kemudian Ganjar kecenderungannya turun, dan beberapa survei menemukan ada tren Anies naik agak sedikit ya. Nah, apakah kemudian tren ini akan bisa tembus angka 50%? Tentunya kita perlu lihat data berikutnya, mungkin katakanlah sekitar awal Desember ini gitu. Tetapi kalau ditanya apakah ada potensi satu putaran atau tidak, hemat saya potensi itu ada, karena beberapa survei menunjukkan angka mereka sudah di angka 40. Ada juga lembaga yang surveinya tidak sampai 40, tetapi beberapa lembaga sampai 40. Termasuk misalnya yang menarik buat saya adalah SMRC, yang semula patokannya adalah survei yang dalam tanda kutip bocor ya, itu survei telepon. Angkanya di situ kalau tidak salah sudah mencapai berapa, 43 atau 45. Tapi kemudian terakhir SMRC juga mengeluarkan survei mereka yang kira-kira turun lapangannya nggak terlalu jauh beda dengan survei telepon yang dalam tanda kutip bocor itu. Memang tidak disebut langsung angkanya berapa, tetapi saya menduga angkanya sekitar 40-an% juga ya, mungkin 43 atau 44 lah untuk pasangan Prabowo Gibran, dan pasangan lain itu sekitar 20-an ya. Kemarin yang dirilis oleh Prof. Saiful ya beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kira kalau patokannya angka-angka ini, maka kemudian potensi satu putaran itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi tentunya harus dibandingkan atau dilihat dengan survei pada bulan Desember. Apakah tren itu bisa terjadi atau tidak. Jadi pertanyaan tadi, potensi satu putaran itu ada, bolanya atau momentumnya sekarang di pasangan Prabowo Gibran. Oke, Bang Kodari, mungkin singkat saja Bang, sebelum ke narasumber yang lainnya. Kalau potensi satu putaran itu ada, ini kan hitungannya berdasarkan psikologis survei. Tapi apakah psikologis survei ini juga merepresentasikan psikologis partai politik? Karena ada 3 kandidat capres-cawapres ya, nanti yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres.
Bisakah merepresentasikan psikologis partai politik pengusung maupun Ya, pendukung? kalau kita bicara Pilpres kan kita bicara suara masyarakat ya, bukan suara partai politik. Tentu partai politik bisa mempengaruhi suara pemilih. Walaupun dalam konteks Indonesia ada fenomena yang disebut sebagai split ticket voting, di mana masyarakat itu memilih presiden itu bisa berbeda dengan partai politiknya. Ada partai politik yang split ticket votingnya secara tradisi itu relatif kecil, misalnya seperti PDI Perjuangan, kemudian seperti PKS, itu split ticketnya kecil. Ya artinya mungkin dari 100% pemilih PDI, misalnya yang tidak memilih Ganjar itu katakanlah misalnya 20% atau bahkan 10% atau bahkan 5%. Tetapi sebagian partai politik yang lain itu punya kecenderungan split ticket yang besar. Misalnya Golkar saya ingat tuh tahun 2004, walaupun calon resminya adalah Wiranto, tapi dalam jumlah yang cukup besar itu memilih SBY. Kemudian ada juga P3 pada waktu itu misalnya yang memilih calonnya sendiri, ketua umumnya Hamzahas cuma sekitar 30%, sementara sisanya ke calon presiden yang lain. Jadi memang kita ini di era pemilihan langsung, cara menghitungnya tidak boleh sama dengan pemilihan tidak langsung. Kalau pemilihan tidak langsung itu tinggal dihitung kursi di DPR atau kursi MPR. Ya kalau dulu kan yang memilih presiden kan MPR, tinggal dihitung jumlah kursi partai politik di MPR. Maka kemudian partai politik yang kursinya atau koalisi kursinya paling besar itu berpotensi menang. Nah, tahun 2004 itu PDI Perjuangan khususnya Pak Taufik Kemas almarhum itu menggunakan matematika MPR untuk menghitung pemilu presiden yang dasarnya adalah pemilihan langsung, rakyat langsung. Makanya kemudian akhirnya bisa salah karena Pak SBY kalau hitungan kursi MPR pada waktu itu cuma minoritas kurang dari 20%, tetapi realitanya tahun 2004 itu mayoritas memilih Pak SBY. Di putaran kedua ya walaupun cuma sekitar 20%, tetapi kemudian memilih SBY dan JK pada waktu itu angkanya mencapai 60%. Begitu. Oke, baik. Kita kembali ke pasangan nomor urut 1. Mas Teguh, ini ada kemungkinan bisa saja Pilpresnya berlangsung hanya 1 putaran. Nah, kalau kemungkinannya seperti ini, sudahkah dilakukan pemetaan? Daerah-daerah mana kemudian yang akan betul-betul diupayakan untuk bisa memenangkan suara bagi pasangan nomor urut 1? Ya, kalau kita dengar dengan cermat apa yang digunakan bahasa Mas Kodari itu kan berpotensi. Artinya itu kan ya masih bisa potensinya berhasil, bisa potensinya tidak berhasil atau tidak akan terjadi. Saya hanya ingin memberikan catatan saja bahwa sekali lagi survei ini kan memotret suasana kebatinan masyarakat pada hari ini dan yang dipotret ini suasana yang dinamis gitu. Kita banyak atau kita beberapa kali juga menemukan fakta bahwa survei-survei yang digunakan tersebut atau yang dipakai dalam pilkada misalkan ternyata hasilnya berbeda dengan temuan survei oleh lembaga survei begitu. Salah satunya saya kira yang paling legendaris adalah pilkada DKI ya. Apa yang saya ingin katakan bahwa kemudian sekali lagi ini suasananya masih dinamis, kita melihat secara objektif masyarakat kemudian tentu akan juga terus mengkritisi atau kemudian juga meneliti secara objektif kandidat masing-masing. Oke. Kita harus ingat, kita ini milih calon presiden, milih calon wakil presiden, milih orang nomor 1, orang nomor 2, tidak boleh pilih sembarangan. Dan satu hal yang saya ingin berikan catatan, yang tidak boleh adalah, saya menggunakan kata dalam petik ya, mengintimidasi masyarakat dengan hasil-hasil survei tersebut. Untuk kemudian masyarakat menjadi FOMO. Masyarakat FOMO ini takut untuk nggak kebagian, makanya jadi ikut-ikutan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Oke, nampaknya kalau menyikapi hasil survei sejauh ini angin segar untuk pasangan nomor 2 ya Bang Habib. Tapi kita masih ingin tahu karena ternyata suara-suara partai ini juga tidak otomatis bisa mendongkrak juga suara dari para capres maupun juga cawapres dalam Pilpres nanti. Tapi usai jeda dijawabnya Bang Habib, kami kembali untuk Anda.